kembali kita bertemu di acara Bebas Belajar bersama Suara Salatiga. Dan pada kesempatan kali ini di setiap hari Selasa itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini akan mengambil sebuah tema passive voice. Ya, anak-anak kelas 9 pasti sudah siap-siap ya di depan radio untuk mendengarkan apa toh itu passive voice. Karena nanti ada kuisnya. Oke, nanti ada kuisnya dan bisa dikirim di WA-nya Suara Salatiga di 081904880999. Dan pada sore hari ini ada dua bapak yang ganteng-ganteng. Nanti ada akan memberikan sesuatu yang menarik tentang passive voice. Okay. Learning is fun. Learning is easy. Let's learn English. Good afternoon, teman setia. Kalian sedang mendengarkan Radio Suara Salatiga dengan host kesayangan kalian, Mr. Eng dari Netusa, bersama dengan Mr. Novakiano dari MTS Negeri Salatiga. Dan kalian sedang tune in program Belajar Bersama Radio Suara Salatiga 99,9 FM. Gimana kabarnya nih semuanya? Are you fine? Baik ya. Gimana kabarnya Mr. Kiana? Luar biasa, sehat dan semangat. Bagaimana kabar teman setia di rumah? Kami berharap teman setia semua ada dalam kondisi yang happy dan juga healthy. Wow, happy and healthy. Kondisi yang sangat berharga bagi kita. Mr. Kiano, kok kelihatannya hari ini seger banget loh. Have you eaten your lunch? Udah makan ya, Pak? Absolutely I have. Benar sekali. I ate a bowl of bakso. Saya makan semangkuk bakso. Do you know bakso? Pasti ya. Itu kan salah satu makanan yang sangat terkenal di kota Salatiga. Bakso. In English, we usually call it as meatball. It's famous, terkenal ya sejak saya kecil. Bahkan tuh saya ingat lagunya tuh, abang tukang bakso, mari sini. Pinter juga nyanyi ya Pak Dan. Luar biasa, betul sekali. Nah, sore ini apakah materi kita ada hubungannya dengan bakso atau meatball ya? Ada dong, jelas itu Pak. Sore ini kita akan bahas bakso dan beberapa makanan lain dari Indonesia. Tapi tidak ada dalam konteks, dalam prosedur teks ya, tidak sama dengan prosedur teks. Kita akan membahas seperti minggu lalu ya? Iya, betul sekali, minggu lalu juga. Oke, lalu kita akan membahas kaitannya dengan passive voice. Passive voice, luar biasa. Ada yang tahu apa itu passive voice? Ayo, teman setia, semua apakah kalian tahu dan pernah mendengar passive voice sebelumnya? Passive voice di sini tidak terkait dengan lomba pencarian bakat atau penyanyi itu loh ya. Iya ya. Passive voice di sini maksudnya adalah kalimat pasif. Oh ya, kalimat pasif ya. Saya nggak jadi ikut lomba tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kalimat passive voice itu yang ada kata kerjanya diawali dengan imbuhan di ya Pak ya. Mantap, betul Misalnya ya, Ya, saya dibelikan semangkuk bakso oleh Mr. Kiano. Betul sekali, dibelikan ya. Oke. Wah, ceritanya pengen makan bakso juga ya, Mr. Eng. Tapi betul sekali, biasanya kita mengenal kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja berawalan di. Contohnya dalam bahasa Indonesia, es cendol yang tadi saya beli sudah diminum anak saya. Oh, kirain diminum jenengan. Enggak. Wah, segar sekali loh es cendol itu. Dan gimana? Bagaimana pembahasan tentang kuliner Indonesia dalam bahasa Inggris akan kita simak setelah ini ya. Pokoknya dijamin asik. That's really right. Belajar bahasa Inggris itu asyik. Asyik lagu yang akan kita dengarkan dari siapa coba? George Groban yang berjudul You Are Loved. Stay tuned and check this out. Oke. Bebas belajar bersama Suara Salatiga, teman setia. Masih penasaran dengan bakso dan cendolnya? Pasti akan penasaran ya. Karena yang satu nanti mungkin Mr. Eng-nya berjualan bakso, yang Pak Novanya berjualan es cendol, mungkin begitu ya. Kayak luar biasa nih pasangan yang serasi. Terima kasih Bu. Luar biasa ini memang. Oke. Ya, monggo dilanjut pada penasaran dengan bakso dan es cendolnya soalnya. Okay, now our welcome Memory to the world. back to Bebas
Local cuisine promoted to the world. Kenali makanan tradisional kita, promosikan pada dunia. Yeay, luar biasa. Termasuk bakso sama cendol tadi ya Bu ya. Oke, wah jadi diawali sama lagu Josh Groban, You Are Love Bu ya. Wah, jadi semoga makanan tradisional kita bisa sampai ke dunia ya, menjadi promosi tentu saja. kayak Josh Groban tadi ya Mr. Kiano ya. International, go internasional ya, Mr. Iya. Eng ya. Oke, exactly. Seperti kita ketahui bahwa salah satu kekayaan Indonesia adalah keanekaragaman apa Pak? Kuliner. Wah, keanekaragaman kuliner. Kuliner. Kalau Ya. orang bepergian kan biasanya yang dicari juga menu makanan Makanan. yang khas ya biar kenyang. Bukan begitu, Mr. Eng? Cocok. Nah, kalau kita mengenalkan makanan-makanan tersebut dalam bahasa Inggris, pasti akan lebih mendunia atau go international. Wah yes, I couldn't agree more. Betul banget itu ya. Kayak Salatiga. Bakso tuh sangat terkenal loh di Salatiga loh gitu ya. makanan rakyat ya. Nah, yuk kita coba diskusikan bakso yuk kita. Awalannya kita diskusikan bakso dengan kalimat pasif. Oke, listen carefully. Saya akan memulai ya. I will start. Bakso or meatball is made of a mixture of ground beef and tapioca flour. Bakso is served with hot beef soup. It is also served with yellow noodles and tofu. Kemecer saya Pak. Saya kemecer Pak, bener Pak ini ya. Ini ya Oke kayaknya ya. Baru baksonya belum es cendolnya ini. Nanti ya. Kalimat ya kita bahas dulu ya. Bentar ya. Oke. Ya. Kalimat pertama, bakso or meatball is made of a mixture of ground beef and tapioca flour. Jadi kalau di Indonesia kan ya, bakso dibuat dari campuran daging giling dan tepung tapioka. Kedua, meatball is served with hot beef soup. Kalau di Indonesia kan jadinya bakso disediakan panas dengan kuah kaldu sapi. Seger ya. Pasti dong. Sore-sore kayak gini makan bakso. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Oke. It is also served with yellow noodles and tofu. Bakso juga disajikan dengan mie kuning dan tahu. Jadi itu 3 kalimat yang mendeskripsikan bakso ya Pak. Ya tentu saja Mr. N. Betul sekali. Deskripsi tersebut juga menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Oh iya. Ya. Betul. Nah, apa saja ciri kalimat pasif? Mari kita lihat bersama. Oke. Pertama, passive voice or kalimat pasif dipakai manakala subjek dalam kalimat tersebut dianggap nggak terlalu penting untuk disebutkan atau untuk dikenal atau bahkan mau dirahasiakan. Secret, Rahasia. ya. Kita lihat contoh kalimat ini. People make bakso or meatball from a mixture of ground beef and tapioca flour. Itu kalimat aktifnya dari kalimat pertama ya. People sebagai subjek di sini perannya dianggap tidak terlalu penting, kan nggak tahu orangnya siapa ya. Iya. Kita kan nggak kenalan dulu ya. Lebih dari satu tentu saja. Oh iya ya. Karena itu kita fokusnya cuman pada meatball atau baksonya. So we use passive voice. Nah, di sini kata people sebagai subjek boleh dihilangkan atau tidak disebutkan gitu. Jadi kalimatnya nanti jadi meatball is made of a mixture of ground beef and tapioca flour. Nah, contoh lain dengan subjek yang tidak diketahui. Misalnya nih, saya habis beli bakso, lalu saya taruh di motor. Iya, bakso saya taruh di motor. Di parkiran karena saya perlu membeli kuota. Lalu, waktu saya balik ke motor, baksonya hilang. Aduh. Siapa yang ambil saya tidak tahu. Wah, sedih nih. Maka saya bisa buat kalimat, somebody stole my bakso. Seseorang mencuri bakso saya, Mr. N. Wow, sedih ya baksonya dicuri. Nah, itu kalimat aktif. Kalau dibuat kalimat pasif menjadi seperti ini, Mr. Eng. My bakso was stolen. Baksoku diapain, Mr. Eng? Dicuri. Dicuri. Wow. Oke.
Contoh yang bagus banget loh Pak. Pengalaman pribadi ya Mr. Keanu ya. It's a secret. Tapi satu contoh lagi nih biar anak-anak ingat. Dari kalimat aktif, somebody steals my heart. Oh, siapa tuh Pak? Seseorang. Ya, seseorang mencuri hatiku. Menjadi Oke. my heart is stolen. Oh. Artinya hatiku dicuri. Waduh. Itu pasti kalimat pasif yang akan Iya. mudah diingat. Oleh siapa? Rahasia dong, it's a secret. Subjeknya tidak perlu disebutkan karena dirahasiakan. Oke, my heart is stolen ya. Sedih It's banget. interesting, menarik loh ya. Ternyata untuk mengekspresikan rahasia-rahasia gitu ya kalimat pasif ya Pak Keanu ya. Betul Mr. Ang, of course. Pokoknya belajar bahasa Inggris itu asyik. Nah, kita lanjut ya. Ciri yang kedua dalam kalimat pasif adalah penggunaan past participle. Past Ya. participle. Teman setia, anak-anak, ada yang tahu apa itu past participle? Ada tanya? Oke. Let me tell you. Past participle itu biasanya kita kenal dengan kata kerja bentuk 3. Bentuk ketiga. Ya. Misalkan kalau kita tahu kata makan ya, Ya. verb bentuk satunya, bentuk pertamanya itu adalah eat, ya kan? Ya. Kalau untuk past participle-nya itu adalah eaten, kan gitu. Betul Jadi nggak pakai sekali. eat lagi, tapi pakai apa tadi? Eaten. Ya. Betul sekali Mr. Ang. Oke. Kalau dari contoh deskripsi bakso tadi, bakso or meatball is made of a mixture of ground beef and tapioca flour. Ada made dari bentuk pertama make yang artinya membuat. Lalu bakso is served with hot beef soup. Ada served dari bentuk pertama serve, menyajikan. Gitu ya Pak. Nah, ingat nggak tadi dengan contoh kalimat hatiku dicuri atau my heart is stolen? Ingat dong. Ada kata stolen ya itu ya. Ya. Stolen adalah bentuk past participle atau bentuk 3 dari kata steal yang artinya mencuri. Betul. By eaten atau yang artinya dimakan, made dibuat, served disajikan, dan stolen artinya dicuri. Beberapa kata kerja bentuk ketiga atau past participle yang kita bisa gunakan dalam kalimat pasif. Oke, betul ya. Oke. Right? Masih ada loh ciri khas dari kalimat pasif. Apa itu? What is that? Kita bahas ya setelah lagu berikut. Oke teman setia kocak juga ya ternyata untuk Mr. Eng dan Mr. Nova. Nah tadi ada suatu istilah yang menarik tentu saja untuk teman setia dan anak-anak ibadah di rumah ya. Jadi untuk bisa bikin di story WA-nya ada my heart is stolen gitu ya. Luar biasa. Nah itu bisa tercatat dan bisa ditulis di story WA-nya loh Jadi ya. hafal ya. Jadi apa loh ya? Pasif loh itu ya Bu ya? Iya makanya kan akan teringat terus kata-kata itu Betul. kan. Oh Iya. ternyata itu passive Oh, voice. passive ya. voice, ya. Yang paling My mudah heart diingat is pokoknya stolen. dari yang heart itu ya. Seperti itu. Pokoknya gitu deh ya. Oke, monggo dilanjut. Oke, Indonesia is rich of culture. Cuisine is our pride. Oke ya, kembali. Tadi ada lagu dari Celine Dion ya. Di situ tak tambah lagi deh. Nanti untuk di Facebooknya, I was blessed because I was loved by you. Ya, ya. Nanti tambah captionnya itu lagi ya. Iya. Ya, oke deh. Mr. Eng emang pandai bikin puisi ya. Cuman ngambil dari lagu aja Pak. Ya oke. Nah, untuk teman setia, tadi kita sudah bahas beberapa ciri khas dari kalimat passive or passive voice. Nah, untuk satu ciri khas lagi itu adalah adanya to be ya. To be itu bisa apa aja Pak? Bisa is, am, atau are, atau was, atau were ya. Jadi harus ada to be dalam kalimat pasif tersebut. Yuk kita simak contohnya tadi. Oke. Ya, listen carefully. Bakso is served with hot beef soup. Bakso sebagai subjek dalam kalimat ini bisa diganti dengan kata atau pronoun eat. Ya, gitu ya Bukan Mr. Eng orang ya. soalnya ya. Iya, betul, karena ini benda. Oke, maka to be yang sesuai adalah is. Kita ingat ya, to be ada
is, am, dan are Oke, untuk ya. present tense. Oh, itu untuk present tense. Betul. Ya, Dan present juga tense yang ada- sekarang ya. Oh iya, yang sekarang. Ah. Ada juga was atau were untuk simple past atau past tense Oh, itu past untuk tense. Lampau. Ya, udah betul lewat sekali. gitu ya. Iya. Oke. Oke deh. Coba kita beri contoh pakai makanan khas Indonesia. Kembali Iya, ke makanan oke. khas ya. Let's get to the Biar food. lebih jelas lagi. Berikutnya kita nggak makan bakso lagi deh. Kita ganti bahasan. Kita nggak bakso tapi ganti sate. Ya. It's delicious. Sate. Oke. For example, contohnya ya dalam kalimat pasif, sate is made of chicken or beef or lamb. The small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Satay is grilled over a hot charcoal. It is served with a peanut sauce. Sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate terbuat dari daging ayam atau chicken, daging sapi atau beef, dan daging kambing atau lamb. Kemencar lagi nih, Pak. Nah, kita lihat Pokoknya. subjeknya adalah sate atau it. Ya. Maka to be-nya is dan kata kerjanya made of. Oke. Berbentuk ketiga atau past participle ya, Oh, jangan iya. lupa. Made of past participle dari kata make ya. Betul sekali. Oke, lalu kalimat kedua, the small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Kalau dalam bahasa Indonesia, potongan-potongan kecil daging direndam dalam saus kecap. Subjeknya di sini adalah the small pieces of meat. Kalau digantikan small pieces itu kan banyak ya. Ya, betul sekali. Maka bisa diganti dengan kata they. Maka untuk to be-nya kita beri are, bukan lagi is ya. Ya. Karena banyak jadi pakai are. Lalu kata kerjanya adalah marinated. Nah, ada yang nggak tahu nggak? Atau bisa nebak apa itu marinated? Apa hubungannya dengan Pantai Marina ya, Pak ya? Wah, kok malah ke pantai sih Mr. Eng? Iya, ini Makan maka- sate di pantai mungkin enak ya Mr. Enak, Eng ya? enak bener, enak, Nah, enak. well, marinated itu istilah khusus dalam dunia memasak. Gampangnya yang mencelupkan dalam saus. Dalam hal ini saus kecap yang ada bumbunya Mr. Eng. gitu ya. Supaya delicious atau lezat. Oke, Nah, lezatos. marinated ini dalam bentuk past participle. Kata kerja berbentuk ketiga. That's right. Yuk, kita lanjut ya, kita lanjut. Yup, ya. Pada Let's go kalimat on. selanjutnya, some pieces of well marinated meat are skewered. Wah, ini kata skewered. skewered. Panjang nih ya. Subjeknya adalah some pieces of well marinated meat, atau kalau dalam bahasa Indonesia beberapa potong daging yang sudah dicelup secara merata. Dicelup secara merata. Celup. Nah, ini bisa diganti dengan satu kata ya. Untuk pronounnya apa ya itu, Pak? Apa ya? Kira-kira Apa, Pak? Kalau some pieces of well, ada kata some. Ya, pronounnya itu lebih dari satu berarti they ya Pak ya, Oke, Mr. Eng ya. oke. Oke. Betul, satu saja yaitu they, artinya adalah mereka. Oleh karenanya, to be yang dipakai adalah are, bukan is loh ya, Jangan karena lupa. is satu. Ya, dan kata kerjanya steward. Ini sudah pasti dalam bentuk past participle. Meskipun ini belum familiar ya di telinga kita, kata steward, coba akan saya eja. Dija. S K E W E R E dan D. Apa sih artinya Mr. Eng? Iya ya, panjang New ya. vocabulary. New vocabulary That's ya. right. Skewered ya. Skewered itu ciri khas kalau kita pakai sate. Kita makan sate. Mesti deh itu ada. Apa itu ya? Kira-kira? Apa? Sate itu ciri What is khasnya apa? that? Ditusuk. That's really Nah, selanjutnya dalam kalimat kita berikutnya ya, contoh Oke. berikutnya. Sate is grilled over a very hot charcoal. Ini adalah cara masaknya ya. Cara masak sate adalah sate is grilled over
very hot charcoal. Ini kalau bahasa Indonesianya gimana nanti? Ya kita bahas nanti ya. Oke. Ya. Lalu subjeknya adalah sate. Sate orang atau bukan, Pak? Bukan dong, No, no, sate no, no. itu bukan orang dong, Pak. Maka kita ganti dengan kata eat. Kalau eat karena itu singular atau tunggal, maka kita pakai is sebagai to be-nya. Ya. Lalu untuk past participle-nya adalah grilled. Tahu kan apa itu grill? Tahu ya? Tahu dong. Dipanggang, oke? Oke. Di atas arang atau charcoal. Nah, jadi begitu ya bagaimana kita bisa memakai passive voice untuk mendeskripsikan sekaligus mempromosikan kuliner khas Indonesia. Kalau teman setia juga akan mendeskripsikan makanan khas Indonesia, kira-kira apa saja ya yang bisa disampaikan dengan kalimat pasif, Mr. Eng? Banyak ya. Ya. Oke. Lalu, the things that we can describe using passive voice will be discussed after the song of Lemon Tree, Lemon Tree. from Foolish Garden. Foolish Let's Garden. check it out. Yuk. Kuisnya apa ya? Kok nggak disebut-sebutkan kan gitu? Sudah ditunggu-tunggu ya tentu. Iya. Kuisnya apa ini, Mr. Kiano? Kuis kita apa ini? Oke, Kita baik. kuisnya apa ini? Oke, jangan penasaran ya, Mr. Eng ini sebenarnya nggak pengen saya kasih tahu, yang pengen saya kasih tahu hanya teman setia aja, tapi mau Saya nggak tutup mau. telinga aja deh. Oke, Saya tutup begitu telinga ya. Saya tutup telinga. Oke, mari kita dengarkan bersama kuis untuk belajar kita di siang hari ini. Oke. Kuisnya adalah membuat satu kalimat pasif. Sekali lagi, aku akan coba ulang. Yang Membuat kaitannya dengan- satu kalimat pasif yang kaitannya dengan Makanan. Tentu saja kuliner ya. Iya, ya, Oke. bisa untuk menjelaskan cara membuatnya atau terbuat dari bahan apa gitu ya. Pokoknya berhubungan dengan makanan gitu. Iya, Oke. pokoknya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ya, be careful with what we eat. because we are what we eat. Kembali lagi bersama kami di acara Bebas Belajar bersama Suara Salatiga. Nah, kita lanjutkan tadi ya. Poin-poin apa saja sih yang bisa dideskripsikan dengan passive voice? Betul. Betul ya. Tapi sebelum kita sampaikan, kita mau tantang teman setia di rumah ini biar langsung praktek ya. Practice makes perfect. Yes. Latihan membuat sesuatu menjadi Sempurna. sempurna. Kalau kita nggak pernah latihan, bagaimana kita bisa ya? Mr. Iya, ya? susah. Wow. Coba nih teman setia ingat-ingat ya, salah satu makanan atau mungkin minuman khas Indonesia atau Indonesian traditional food or beverages. Lalu teman setia deskripsikan dengan 2 atau 3 kalimat berbentuk passive voice. Oke, nanti dikirim ya ke WA Suara Salatiga tadi ya. Tadi bisa apa saja ya kalau khas Salatiga ya? Es cendol. Es Ya. cendol. Es cendol ya. Nah, es cendol enak itu ya. Salah satunya itu Ronde. ya. Ronde. Oh ya, ronde ya. Sambal tumpang favorit saya. Luar biasa ini. Kalau yang agak banyak umum itu biasanya soto ya. Soto, Iya betul, iya. iya. Tapi kalau anak SD loh. Ini biasanya kalau beli itu biasanya agak aneh sedikit. Papeda. Papeda itu apa ya? Papeda. Apa itu papeda? Yo, makanan. Makanan ya? Dari kayak gitulah. Oh, begitu Eh, ya. ya. Jadi We kayak can gitu. describe it in English. Or atau kalau es ini kalau sore-sore gini kan yang ingatnya es. Iya. Esnya apa ya? Kita misalkan es pisang hijau. Yap. Oh, itu udah khas Indonesia banget loh itu loh ya. Really Indonesian, Banyak toh? ya. Banyak kekayaan kuliner Indonesia itu ya. Oke, kalian bisa menjelaskan itu dalam bahasa Inggris, lalu jangan lupa kirimkan ke WA Suara Salatiga. Tiga. Oke. Baik. Absolutely. And we are responsible to make them popular. We have to promote them to the world. Oke, ya. Nah, kita bisa deskripsikan dari segi bahan utamanya atau main ingredient. Misal nih cilok. Ih, Ya. cilok. Nah, itu Cilok. kesukaan Cilok. itu. Kesukaan Cilok, teman ya. setia tentu saja Iya. ya. Nah, ini Teman pasti- setia kalau istirahat. Iya. Pastinya favorit banyak orang termasuk anak-anak ya. Yes. Cilok dibuat dari aci. We can say cilok is made of tapioca starch. Oke. Satu lagi klepon. Nah, ini. Telepon. Masih manis ya. Heeh, Nah, ini heeh. siapa yang nolak snack yang yummy ini? Tentu saja nggak ada ya. Klepon
is made of rice and palm sugar. Ngomong-ngomong kok jadinya Jadi lapar lapar nih ya. ya. Udah sore lapar. Ya, yang kedua kita bisa menjelaskan makanan tersebut dengan cara memasaknya. Misalkan tadi ada kata sate, Sate. ya kan? Sate itu bisa dijelaskan dengan gini. The pieces of meat are grilled over hot charcoal. Kalau dalam bahasa Indonesia apa tadi? Dipanggang. Dipanggang, ya. Kan gitu ya. Jadi sate itu dipanggang ya, nah. Oke. Lalu kalau misalkan cilok. Cilok. Cilok are boiled until cooked. Nah, cilok itu boiled itu direbus hingga matang. Atau enggak hanya direbus ya, Ya. bisa aja juga steamed. Steam itu dikukus atau fried, digoreng gitu ya. Itu contoh-contohnya kalau Ya. mau menjelaskan makanan dari cara memasaknya. Satu lagi Mr. Eng, kita bisa mendeskripsikan dari cara penyajiannya. Penyajiannya, ya. wah ini istimewa ini mesti ya. Special. Misal nih, cilok is usually served with peanut sauce atau sambal kacang. Sweet soy sauce, kecap manis, and chili sauce atau sambal saja ya. Satu lagi misalnya ketupat. Ketupat itu biasanya disajikan bersama opor ayam. Ya. Or we can say ketupat is usually served with opor ayam. Kayak lebaran ya. of Boleh course, deh. tentu Pokoknya saja. itu semua dalam kalimat pasif bisa Anda gunakan. Oke. Lalu jadi kita bisa mendeskripsikan makanan dengan kalimat pasif dari segi main ingredient atau bahan-bahannya, how the food is cooked, bagaimana cara memasaknya, or how the food is served, bagaimana cara penyajiannya. Gitu-gitu ya, Mr. Kiano ya. Ya, betul sekali Mr. Eng. Ya, that's really right. Sebenarnya masih banyak lagi ya, many more ways, tapi kita batasi sampai di sini dulu. Kita akan mendengarkan dulu lagu dari Capline yang berjudul Nasi Padang. Nasi Padang. Sambil terus menantikan partisipasi teman setia untuk mendeskripsikan salah satu atau salah dua food or beverages, makanan dan minuman khas dari Indonesia. Oke, teman setia. Wah, ternyata pada antusias sekali Pak ini Iya. untuk menjawab Luar kuisnya. biasa. Banyak sekali yang bertanya ya. Ada bertanya, kemudian mereka pada menjawab. Ternyata bahasa Inggris pada suka ya. Iya, nah, itu kelihatannya tergantung dari guru-gurunya gitu Iya, ya. gitu Oh, ya. gurunya cantik kayak ibu. Nah, Yang itu- ganteng kayak Pak Aeng gitu, Mr. Ah, Aeng. terima Lebay deh kasih. kayaknya ya. Udah mulai lebay kayak gini, udah sore Pak Eng ya. Iya. Ini mau menjawab pertanyaan atau bagaimana ini? Ini jawab Ada kan- pertanyaan dulu aja deh. ada yang Kelihatannya ada yang soalnya. bertanya itu Iya, ya. betul Jawab sekali. oleh Pak Eng. Iya. Itu dari Regita tadi, dari SMP Negeri 7. Wih, Ini iya. kelas 7 loh. Oh, kelas 7 sudah berani beratensi ya, luar Oke, biasa. good, good, good. Ya, pertanyaannya gimana, Bu? I want to ask about verb 3. Has been, have been, had been. Bagaimana penggunaannya that words in passive voice? Please give me explanation. Thank you. Oke, thank you very much. Mbak Regita dari SMP 7 akan saya jelaskan dikit ya. Kalau penggunaan yang pertama, kita menggunakan kata have been. Kalau subjeknya itu adalah I, you, we, they, ya. Lalu kalau has been itu kalau subjeknya adalah he, she, it. Lalu kapan waktunya? Kalau waktu kejadiannya bukti. Terbuktinya itu adalah sekarang. Ya. Jadi kalau terbuktinya sekarang, maka pakai yang itu have been atau has been. Ya, tentunya jangan sampai lupa ya. Tadi Iya. khusus I, you, we, they have dan khusus he, she, it Pakai has. has dan buktinya ada sekarang. Ya. Lalu kalau had been itu bisa semua, bisa I, you, we, they atau he, she, it, tapi buktinya dilihat sudah lewat. Misalkan ya, Terlampau. misalkan gini. Kalau ada orang berkata my tadi punyanya Pak Iya. Nova ya. Cendol saya. Misalkan Mr. Kiano's bakso is stolen. Nah, has Dicuri. been stolen gitu ya. Iya, betul. Mr. Kiano's bakso has been stolen.
itu buktinya apa? Sekarang. Baksonya sudah nggak ada udah sekarang, gitu ya. The meatball is not here anymore, kan Yeah, gitu ya. It's not in here anymore. It's not here anymore, Ya. jadinya kayak gitu. Oke, thank you. Gitu ya, Mbak Regita. Semoga terpuaskan dengan jawaban dari Mr. Eng. Iya, kayaknya Mr. Eng udah kenal sama Mbak Regita ya kayaknya ya. Ini ya, kita ketemunya di udara terus. Begitu kelihatannya. ya. Karena di SMP 7 kita ketemunya secara online. Iya, luar biasa. Oke, the more you try. The better you'll be. Oke, teman setia, kita kembali lagi bersama kami. Gimana sih? Gimana ya? Kita sudah menjawab tantangan tadi ya? Sudah menjawab pertanyaan tadi ya? Have you answered the challenge? Ada nggak ini Bu yang sudah menjawab ini dari teman-teman tadi? Ada sih, ada beberapa yang benar tapi ada yang salah. Oh, ada yang benar ada yang salah. Kita memilihnya memilihnya kita hanya 2 kan? Oh iya, kita hanya Oke. pilih 2 saja, 2 saja. Iya, dua oke, saja. Yang 2 benar ya, saja. Bu, ya? Itu Dan 2 yang benar tadi sudah dipilih sama Pak Eng sama Mr. Nova. Nova ya. Nova, Ada ya. 2, yaitu tadi yang bertanya dari Regita. Regita, Dia juga ya. bertanya tetapi juga menjawab. Oh, menjawab juga. Iya, Oh, pakai jawabannya kata Bin. asik. Selamat. Ini anak Regita Iya. sampai 7. Padahal baru kelas 7 loh. Kelas Wow. 7 keren Iya. ya. Bagaimana Besok kelas ketemu lagi. 9 nanti Oke, ya. dia Besok ketemu menjawab. sama Mr. Eng ini. Dia menjawabnya, my favorite food is fishball, but it has been eaten It has by my friend. Oh, Ternyata oke. sudah dimakan. Udah dimakan. Kasihan ya. Makanan favorit tapi udah dimakan temennya. Iya, berarti nasibnya sama Begitu seperti ya. Mr. Nova. Seperti Nova ya. murid saya, tetapi nasibnya sama dengan Mr. Kiano ya. Aduh, enggak apa-apa ya. Kita sama hari ini. Nah, hubungannya kelihatannya jelas itu ya. Gitu ya. Kemudian ada dari selamat ya buat Regita, nanti Regita, selamat. nanti Congratulations, bisa Regita. diambil di Radio Suara-Suara 3 ya. Kemudian lagi ada tadi yang sudah dipilih ada Ahmad Arif Maulana dari SMP Negeri 10. Dari SMP Negeri 10. Iya. Luar biasa. Great. Alamatnya gimana, Bu? My answer is Mm-mm. sticky rice porridge is made from sticky rice and coconut milk. Iya. Right. Seneng That's makan mantap bubur ya. apa jenang ini ya. Macam-macam ini ya. Wah, Oke. ini makanan Indonesia bakal mendunia. Ternyata pinter-pinter ya, Iya, anak-anak ya. anak-anak kita emang Anak-anak cerdas. kita loh. luar biasa, Luar biasa, pinter-pinter thank ya. you. Ini ya. Dan ternyata dengan menggunakan daring itu juga tidak menambah kebodohan ya. Iya, Ternyata betul, malah tidak. Iya. menambah kreativitas. Iya, Iya, sama betul. curiosity, rasa Nah, ingin penasaran. tahu Nah, dari betul tahu, sekali. ya. Iya. Anak-anak Kadang-kadang kita kita luar kalau di bidang studi bahasa Inggris kan pesimis ya. Iya. Dengan menggunakan daring, menggunakan online itu bisa nggak atau Iya, anak kita? iya. Ternyata malah lebih keren loh. Betul sekali. Iya. Apalagi untuk menjelaskan tenses, kalau tidak langsung dijelaskan apakah mereka bisa, kadang kita ragu. oh, ya. betul ya. Ternyata dengan mendengarkan radio juga bisa bermanfaat buat Iya, mereka. jelas ya. Oke. Oke. Ya. Selamat ya buat Congratulations. Regita. oke. Dan adik Ahmad Arif Maulana. Nanti Oke. hadiahnya bisa diambil di Radio Suara Suara 3. Pasti tahu ya di mana Radio Suara Suara 3 dengan membawa kartu pelajar karena supaya bisa tahu betul nggak Iya. anak itu yang Iya. bernama Dek Regita dan Ahmad Arif. Oke. Syaratnya Oke. ya. Nah, tadi disebutkan masih ada hal lain lagi yang bisa kita deskripsikan dengan kalimat pasif. Apa saja itu, Mr. Eng? Betul. Ya, kita bisa menambahkan keterangan tentang ketersediaannya. Ya, biasanya nih kalau kita piknik atau berkunjung ke kota tertentu, kita kan biasanya tanya, bakso mana yang enak ya? Mana yang enak makan ya, sana yang super duper lezat ya. Nah, kita bisa jelaskan dengan kalimat yang kayak gitu. Meatball can be found around Salatiga. Jadi bakso itu dapat ditemukan atau dijumpai di sekitaran kota Salatiga. Kayak gitu, Mr. Kian. Ya, cukup jelas ya. Nah, berarti kita bisa pakai can be lalu ditambah past participle atau verb 3. Kita Oke. kerja bentuk ketiga tentu saja ya. Betul sekali. Karena ciri khasnya ya, kalau yang namanya passive voice harus pakai verb 3. Misalnya kita mau nyampein mau mengatakan sate bisa dimakan dengan nasi atau lontong gitu ya.
Maka kalimat bahasa Inggrisnya nanti kalau ketemu sama bule-bule gitu ya, bisa ngomongnya, we can say something like this. Satay can be eaten with rice or lontong. Great. Wah, semakin banyak ya yang bisa kita praktekkan dengan passive voice atau kalimat pasif. Iya ya, bener. Banyak ya. And jangan lupa, the more we practice, the better we'll be. Ya, itu masuk lagi di, masukkan di captionnya nanti di statusnya ya. Tentu saja ya. Masukkan lagi ya. The more we practice, the better we'll be. Ya. Jadi nanti yang bikin hobi bikin caption atau status, ingat itu ya. Lalu bisa juga nanti statusnya itu juga membantu mempromosikan produknya teman atau punya keluarga atau punya tetangga pakai bahasa Inggris. Kan keren ya. Keren ya. Betul. Wah, pasti keren ya, ditambah visualisasi produknya. Ala-ala selebgram yang sedang endorse gitu. That's true. Pokoknya yang utama kita saling bantu. We help each other. Gitu ya. Benar sekali. Belajar itu penting, bahkan sangat penting. Very important ya, Mr. Eng ya. Yoi. Tapi mengamalkan apa yang kita pelajari untuk menjadi bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain tentu saja jauh lebih penting dan lebih bermakna. Oke. I couldn't agree more with you. Yes. Ya. Tahu nggak teman-teman artinya I couldn't agree more with you? Itu artinya pokok men setuju. Iya. Pokoknya yes you gitu ya. Pokoknya iya, Bu, betul sekali, Bu. Oke, jadi ini pesan lagi nih, tambah caption lagi nih ya. Let's make our life, our learning to be more meaningful ya. That's right. Jadi belajar itu jadi lebih bermakna. Ya. Oke, lagi. Nah, teman-teman setia, it's the end of the program ya. Ini akhir dari program kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ya, minggu depan kita akan kembali hadir dalam program Belajar Bersama Radio Suara Salatiga dengan tema yang tetap asyik serta menarik dan yang pasti will be useful for improving our English skills. Let's walk the talk. Mari kita terus praktekkan materi kita hari ini yaitu passive voice. Oke? Stay healthy, stay happy. Learning is fun. Learning is easy. Let's learn English. See you next time. Oke, Mas Dia, itu tadi suatu pelajaran yang menarik bagi kita semua tentu saja, dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, sudah mengirim kuis dan sudah stay tune di 99.9 di Bebas Mata Pelajaran Bahasa Inggris dengan sebuah tema passive voice. Nah, ketemu lagi besok hari Selasa depan. Sita pamit, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Ayo jangan mudah menyerah. Dadah, bye-bye.